Ibnu Qudamah rahimahullah taala, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ya, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, makna nususu ma'siyatiz zauj. Makna nusus adalah maksiatnya seorang suami, seorang istri. Fima faradallahu alaiha min ta'atih. Terhadap ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan untuk dia. Ma'khudhu minan nashash, bahwa irtifa', dan dia asal kalimat dari nashash yang artinya irtifa', merasa tinggi. Faka'annaha irtifa'at ta'alat amma faradallahu alaiha min ta'atih. Seolah-olah dia merasa tinggi, merasa mulia dengan ketaatan yang Allah telah wajibkan untuk dirinya. Famata dhaharat minha amaratun nusus. Kapan itu terjadi, maka itulah tanda-tanda nusus. Misal antanasaqal atau tasaqal wa tudafi' idza da'aha. Contoh, ketika dia merasa berat, menolak ketika suami mengajaknya, memanggilnya. Wala tasiru ilaihi wala illa bitaqarruh wa damdamah fa innahu ya'idhuha wa yakhawifuhu Allah subhanahu wa yadhkuru ma aujaballahu 'alaiha minal haqq wa ta'ah. Ya. Wala tasiru ilaihi illa, tidak dia menghampiri semua, tidaklah dia menghampiri kecuali dengan benci dan jengah. Maka yang mesti dilakukan suami adalah menasihatinya. Wa yadhkuru ma aujaballahu, mengingatkan dia terhadap kewajiban-kewajiban Allah kepada istri, agar istri itu mentaati suaminya. Wa ma yaliqu minal itsm bil mukhalafatil ma'siyah, dan dia harus memberikan peringatan kepada istrinya tentang dosa bermaksiat kepada suami dan menyelisih suami. Ini kalau istrinya masih punya agama yang baik, diingatkan tentang dosa membantah suami, membangkang suami. Kalau agamanya masih baik, dia nurut. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang agamanya jelek, diingatkan tentang dosa membangkang kepada suami, malah membangkang dia. Malah tambah membangkang dan tambah besar kepala, tambah keras. Enak saja saya harus taat sama kamu. Emang kamu siapa? Subhanallah, saya suamimu. Ngapain saya taat sama kamu? Lah kalau nggak mau taat, ya nggak usah nikah. Kalau jadi perempuan nggak mau taat, nggak usah nikah. Karena tidak akan pernah mungkin dalam rumah tangga itu perempuan tidak taat lalu rumah tangga bisa langgeng. Tidak. Kalau masih ada bentuk kecongkakan dalam hati, kesombongan dalam hati, bahkan masih irtifa, merasa lebih tinggi dan nggak mau diatur, orang seperti ini berarti belum siap nikah. Walaupun fisiknya, umurnya, atau mungkin faktor-faktor yang lain mungkin bisa dikatakan siap nikah, tapi karena irtifa, merasa tidak butuh taat, tidak harus taat kepada suami, orang seperti ini berarti belum siap menikah. Wa ma yasqutu bidzalika minal huquqiha min nafaqah wa kuswah. Perhatikan ini, bahkan bisa jadi gugur dengan maksiat dia tadi hak-hak dia dan nafkahnya. Ini kata para ulama sebagian. Kalau ada perempuan yang tidak mau melayani suaminya, apakah wajib bagi suaminya memberikan nafkah? Sebagian ulama beranggapan gugur, karena dia tidak mau menunaikan kewajibannya. Hak itu diberikan ketika kewajiban itu ditunaikan. Ketika kewajiban tidak ditunaikan, maka hak itu tidak wajib. Bagaimana mau ngasih orang gaji kalau dia nggak pernah kerja? Lalu dia bilang minta gajiku, padahal dia nggak pernah kerja. Kamu akan dapat gaji kalau kamu menunaikan hakmu, kewajibanmu. Lah bagaimana engkau menuntut suamimu memberikan rumah, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan kasih sayang. Kamu minta semua sebagai hak-hakmu, tapi kamu nggak pernah menunaikan kewajiban, nggak pernah melayani suami, diajak suami ke tempat tidur membangkang, bahkan mengumbar aib suami, lalu tapi tetap, mana hak saya sebagai istri? Salah. Ketika engkau tidak menunaikan kewajiban dan tidak pernah menunaikan kewajiban, jangan pernah minta hak. Karena sebagian ulama mengatakan di sini jelas kata Syekh, wa may yasqutu bidzalika min huquqiha wa min nafaqah wa qiswah. Bisa jadi karena kemaksiatan ini, karena pembangkangan ini,
karena nusus ini, maka gugur hak-hak sebagai nafkah. Contoh, ada perempuan yang ngambek, lari dari rumah suaminya, pergi ke rumah bapaknya, nggak mau pulang-pulang. Suami telepon, ayo pulang, mari ke sini pulang, nggak mau. Udah nggak mau pulang, tiba-tiba di akhir bulan dia SMS suaminya, kirimkan saya uang. Suami nggak mengirimkan. Kata suami di SMS lagi, tidak saya kirimkan karena kamu nggak pulang. Dia screenshot, nih lihat nih suami saya nggak mengirimkan saya uang. Ini kira-kira orang yang bikin masalah kah atau orang yang mau ingin menyelesaikan masalah? Dia sebarkan ke orang lain lagi, ke ibunya. Bu, suami saya nggak mengirimkan uang. Padahal dalam agama, para ulama berpendapat, jika ada perempuan yang keluar rumah, lari dari rumah suaminya, lalu dia tidak mau patuh pada suaminya, tidak wajib bagi suaminya memberikan nafkah. Karena ketika itu dia bagaikan abidul habik, bagaikan seorang hamba yang pergi lari dari tuannya. Ya, kita nggak mengatakan perempuan itu budak, tidak. Maksud kita adalah dia tidak mau menunaikan kewajibannya, tapi dia meminta haknya. Tidak akan ada hak kalau tidak pernah ada kewajiban. Karena kewajiban itu dibarengi dengan hak, dan ini keadilan. Bagaimana mungkin kamu minta hakmu sementara engkau tidak pernah menunaikan kewajibanmu? Apakah itu adil? Islam ini agama yang adil. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Itulah keadilan. Maka para ulama berpendapat tidak berhak seorang wanita meminta rumah, meminta nafkah, meminta uang kalau dia maksiat kepada suaminya. Kalau dia lari dari rumah suaminya. Bahkan sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat yang benar, kalau ada seorang wanita yang umpamanya berpoligami, lalu salah satu istrinya pergi tanpa izin suami dan nggak pulang-pulang sampai 2 minggu, 3 minggu. Lalu si suami mengatakan pulang, dia tidak mau. 3 minggu dia tidak pulang. Apakah wajib bagi suaminya mengqadha yang 3 minggu ini? Kan dia berarti dengan istri yang salah satunya. Apakah wajib bagi dia mengqadha waktu ini? Sementara dia kan wajib membagi waktu harusnya. Tapi karena kepergian wanita ini, kepergian istrinya sendiri, apakah wajib bagi dia mengqadha? Kata para ulama, tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha karena dia pergi kemauannya, dan itu adalah nusus, pembangkangan dia. Orang yang tidak menunaikan hak tidak akan mendapatkan kewajiban, atau orang yang tidak menunaikan kewajiban tidak akan mendapatkan hak. Itulah keadilan. Itulah keadilan.